Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar ya, belajar dari rumah, belajar dengan penuh semangat, belajar untuk optimis meraih kesuksesan ya. Bapak doakan Anda semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Terbaik rezekinya, terbaik kesehatannya, terbaik semangatnya untuk menjadi orang-orang pilihan ya, orang-orang yang berhasil meraih masa depan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sekalian, untuk video materi ilmu pengetahuan alam hari ini kita akan membahas satu materi pada bab yang ketiga, yang mana sebelumnya kita sudah membahas dua bab, yaitu bab 1 sistem reproduksi pada manusia, bab yang kedua yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 3 ya. Bab yang ketiga ini yang kita masuki yaitu tentang apa ya? Coba. Ya, Abah kasih dulu rahasianya. Yang pertama, bab ini berkenaan dengan faktor keturunan, berhubungan dengan orang tua, dengan anak, ya, kemudian berhubungan dengan sesuatu yang diturunkan dari induk kepada anaknya atau dari orang tua kepada anak-anaknya, ya, dari kakek kepada ibu, dari ibu kepada anak, dan itu ada sifat kemirip-miripan. Ya, itu merupakan salah satu bagian dari pewarisan sifat. Ya, itulah yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini, yaitu pewarisan sifat atau yang dikenal dengan hereditas manusia. Oke ya, mungkin ini istilah baru bagi Anda, tapi namanya baru. Jika Anda belajar, pasti Anda akan mengerti insya Allah. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, are you ready? Ya, siap ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Anda yang pertama, Anda nanti bisa menjelaskan tentang gen dan kromosom. Apa itu gen? Apa itu kromosom? Ya, istilah-istilah yang juga masih baru bagi Ananda, tapi jika Anda belajar pasti akan tahu, insya Allah. Yang kedua, Ananda nanti juga bisa menjelaskan tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Ya, apa itu pula monohibrid? Apa pula monohibrid? Dihibrid ya. Jadi ada istilah juga. Nah, insya Allah akan juga dipahami. Yang ketiga, Anda bisa melakukan simulasi persilangan monohibrid menggunakan model gen. Apa sih simulasi itu? Simulasi itu nanti kita akan uji coba, akan mencoba melakukan percobaan-percobaan meskipun Anda berada di rumah masing-masing ya. Secara konsep nanti setelah Anda paham, nanti akan kita berikan petunjuk tentang simulasi ini ya. Baik, 3 baru ya. Yang keempat, Anda nanti bisa menyelidiki sifat-sifat dominan dalam suatu keluarga. Ya, misalkan apa sifat dominan dari keluarga Anda? Misalkan berambut keriting, berkulit hitam atau berkulit putih dan sebagainya, ya, tinggi dan sebagainya. Kemudian juga yang keempat, ya, sudah. Yang kelima, yaitu bisa menjelaskan hubungan antara pewarisan sifat dan bibit unggul, ya. Ini nanti akan kita lihat pewarisan sifat dan bibit unggul pada tanaman pasti ya, pada tanaman, dan juga kita akan lihat pada hewan, yang mana itu nanti akan kita lihat bagaimana hubungan-hubungan antara pewarisan sifat tersebut. Oke Anda sekalian, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bahas satu persatu dari setiap materinya. Nah, bagi Anda ingin mempelajari hal ini, Anda juga bisa mempelajari di buku-buku ya yang Pak pakai ini yaitu buku cetak ya. Bisa jadi dari penerbit-penerbit yang ada di perpustakaan yang ada di Indonesia. Silakan searching dan juga boleh mencari sumber-sumber lain jika nanti Anda memerlukan sesuatu tambahan. Oke, check it out. Nah, kita masuk lagi. Berikutnya adalah coba perhatikan dahimu. Dahi ini ya, dahi. Bandingkan dengan gambar yang ada. Apakah dahimu termasuk yang memiliki alur rambut? Ya. Bagaimana pula dengan kemampuan jempolmu dalam membengkok? Apakah termasuk yang dapat membengkok atau sebaliknya? Atau tidak bisa membengkok? Atau bisa membengkok? Ya. Kedua sifat itu ya, yaitu alur rambut pada dahi atau window speed ya, dan kemampuan jempol membengkok hitikertam merupakan contoh dari pewarisan sifat. Nah, masih banyak yang lain ya contoh dari pewarisan sifat. Misalkan ya, rambut lurus, rambut keriting, kulit hitam ya, tubuh jangkung dan sebagainya, mata sipit dan sebagainya.
ya, mata, ya, termasuk semuanya. Itu banyak hal-hal yang bisa kita lihat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tua yang itu akan diturunkan kepada generasi atau anak-anak. Ya, silakan simak materi berikutnya. Baik, Anda perhatikan, pernahkah Anda menengok bayi yang baru lahir, atau Anda berkunjung ke tempat tetangga atau mungkin adik Anda sendiri, ya, yaitu seorang bayi yang masih mungil, ya, masih lucu. Nah, biasanya pengunjung akan membandingkan lebih mirip siapa ya bayi itu, mirip bapaknya atau ibunya, ya, mirip orang tuanya atau neneknya mungkin, ya. Jadi ini hal-hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang pengunjung, misalkan ya, mirip siapa? Oh, mirip ibunya, mirip bapaknya, misalkan begitu ya. Nah, sudah sejak zaman dahulu orang mengenal adanya sifat yang menurun pada makhluk hidup, ya. Sudah lama orang mengetahui bahwa kebanyakan orang itu cenderung mirip dengan orang tuanya. Ya, mengapa? Ya, karena kemiripan itu bukan hanya kemiripan morfologis atau bentuk luar saja seperti wajah, ya, kulit dan sebagainya. Misalkan rambut lurus dan keriting, ya, tapi juga sifatnya. Misalkan dia pemarah, dia penyabar, itu juga sifat yang diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, dalam kenyataan sehari-hari ada juga anak yang justru lebih mirip kakek atau neneknya. Ada kan? Ya, ada ya, lebih mirip kakek dan atau neneknya begitu. Ya, jadi secara wajah mirip nenek atau kakeknya. Bagaimana menjelaskan itu? Nah, inilah tujuan kita mempelajari materi ini agar kita bisa memahami itu. Nah, Anda sekalian, sudah ribuan tahun manusia berusaha mencari sifat unggul pada ternak dan tanaman. Ya, dalam bidang peternakan, misalnya nenek moyang kita akan meneraskan telur yang diambil dari induk ayam yang banyak telurnya. Harapannya apa? Tentu ayam yang akan menetas kelak juga dapat menghasilkan telur yang banyak. Ya. Dalam bidang pertanian, misalnya nenek moyang kita menanam tanaman dari biji yang berasal dari tumbuhan banyak buahnya. Ya. Apa harapannya? Tentu tumbuhan yang dihasilkan kelak akan menghasilkan banyak buah pula. Nah, lebih dari 6.000 tahun yang lalu, bangsa Babilonia, ya, sudah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Beberapa abad sebelum bangsa Babilonia menyusun silsilah kuda tersebut, bangsa Cina sudah mengenal seleksi terhadap benih-benih padi untuk mencari sifat-sifat unggulnya. Sudah ribuan tahun yang lalu, orang Amerika dan Eropa pula melakukan seleksi dan menyerbukkan serbuk silang terhadap jagung dan gandum yang berasal dari jagung dan gandum liar. Nah, jadi nenek moyang kita sudah mengetahui bahwa berbagai sifat diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, akan tetapi mereka belum mengetahui ya bagaimana proses pewarasan sifat itu. Nah, berikutnya penelitian mengenai pola-pola pewarasan sifat ini, ya, baru dilakukan pada abad yang ke-19, ya, abad yang ke-19 atau 1900-an, ya, oleh seorang biarawan Austria. Dia bernama Gregor Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Nah, setelah pada tahun 1865 melakukan penelitian pada kacang kapri atau kacang ercis atau Pisum sativum, bahasa Latinnya ya. Pisum sativum adalah bahasa Latin dari kacang ercis atau kacang kapri. Nah, Mendel berhasil menemukan pola-pola pewarasan sifat, ya, pewarasan sifat keturunan dan merumuskannya secara matematis. Nah, prinsip-prinsip yang dikemukakan Mendel kemudian dikenal dengan nama hukum Mendel. Karena jasanya tersebut, Mendel dikenal sebagai bapak genetika. Dalam penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman kacang kapri karena kacang kapri mempunyai sifat beda yang kontras. Misalnya, batangnya tinggi dan batang pendek. Ada ya. Kontras itu artinya perbedaan yang sangat nyata, jelas bedanya. Ada kacang kapri yang berbatang tinggi, ada kacang kapri yang berbatang pendek. Nah, secara alami dapat melakukan penyerbukan sendiri, kemudian juga mudah dilakukan penyerbukan silang dan cepat menghasilkan keturunan. Itu ya, mengapa Mendel memilih kacang kapri sebagai bahan percobaannya atau Pisum sativum. Oke? Do you understand that? Fahim Tom?
Baik, Anda sekalian, silakan perhatikan gambar yang ada di samping. Ada 7 ciri kacang kapri yang dipelajari Mendel. Coba lihat ya gambar di samping. Itu ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Apa sih arti dominan? Dominan itu adalah sifat yang unggul, sifat yang mencolok pada satu tanaman. Sedangkan resesif adalah sifat yang kalah atau sifat yang lemah dari suatu tanaman. Ya, coba lihat ya. Yang pertama dari bentuk bijinya. Ada biji bulat dan ada biji keriput. Yang kedua dari segi warna bijinya, ada warna biji yang kuning, ada warna biji yang hijau. Kemudian dari segi warna bunganya, itu ada warna bunga yang ungu dan warna bunga yang putih. Nah, yang keempat adalah dari segi posisi bunganya. Lihat posisi bunganya itu ada aksial. Lihat ya, posisi bunganya ada aksial, ada satu-satu masing-masing itu. Kemudian ada terminal, ada bisa lebih dari satu, ada 3, ada 2 gitu ya. Kemudian ada dari segi warna polongnya, ada warna polong hijau dan ada warna polong yang kuning. Nah, selanjutnya ada bentuk polong yang gembung dan juga bentuk polong yang bersekat ya. Lihat ya sekatnya, nampak ya. Kemudian tinggi batangnya, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Nah, itulah 7 ciri kacang kapri yang dipelajari oleh seorang Mendel. Gitu ya. Coba lihat lagi gambar samping, ada yang bersifat dominan yang bagian atas dan yang bagian bawah itu adalah bagian yang bersifat resesif ya. Baik. Sekarang pewarasan sifat dari induk kepada keturunannya dipelajari dalam cabang biologi ya yang disebut dengan genetika. Ya, genetika. Genetika ini adalah tentang gen yang ada pada makhluk hidup ya. Pewarasan sifat dari induk kepada keturunannya dikenal dengan istilah hereditas. Nah, ini ya arti dari hereditas, yaitu pewarasan sifat dari induk kepada keturunannya ya, yang itu dikenal dengan istilah hereditas. Nah, lanjut, genetika berasal dari kata lain ya, genos ya, yang berarti asal usul ya. Ada juga yang berpendapat genetika berasal dari kata Yunani ya, yaitu gignestai ya. Gignestai yang berarti dilahirkan. Jadi ada secara kata ya. Nah, itu artinya yang pertama ada genos yang berarti asal usul, kemudian dari kata Yunani yaitu gignestai yaitu berarti dilahirkan. Nah, fokus kita kembali ke tujuan pembelajaran yaitu tentang gen dan kromosom yang tadi ya. Nah, yang pertama kita masuk sifat beda dan penurunan sifatnya. Yang pertama gen dan kromosom. Nah, ini hal yang pokok betul dalam tujuan pembelajaran yang pertama tadi ya. Yang pertama ada gen dan kromosom. Kita perhatikan dulu letak kromosom ya. Letak dari kromosom. Nah, sebelumnya lihatlah gambar bentuk dari kromosom dilihat dengan mikroskop elektron. Silakan perhatikan bentuk dari kromosom dilihat dengan mikroskop elektron ya, bentuknya seperti huruf X ya. Yang itu bentuknya begitu ya. Perhatikan baik-baik. Letak kromosom seperti yang telah dijelaskan di pembahasan tentang perkembangbiakan, semua keturunan hasil perkembangbiakan generatif mempunyai sifat bervariasi yang merupakan hasil dari campuran sifat kedua induknya. Misalnya, seorang ayah berambut lurus menikah dengan seorang ibu berambut keriting. Nah, anak-anak mereka ada yang berambut lurus, berambut keriting, atau berambut ikal antara lurus dan keriting. Nah, rambut lurus dan rambut keriting disebut dengan sifat beda. Nah, contoh sifat beda pada tumbuhan adalah batang tinggi, batang pendek, warna bunga merah, warna bunga putih, rasa buah manis, ya, rasa buah asam, biji bulat, dan biji kisut atau keriput. Nah, silakan cari contoh sifat beda yang lain ya, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Silakan cari ya. Nah, berikutnya, bagaimana sifat beda itu dapat diwariskan kepada keturunannya? Ya. Pada zaman dahulu, orang mengira dan percaya bahwa sifat seorang diwariskan kepada keturunannya melalui darah. Melalui darah. Saat ini sudah diketahui bahwa pendapat itu tidak benar. Ya, apa buktinya? Ya, buktinya sifat orang yang menerima transfusi darah tidak berubah seperti sifat orang yang menurunkan darahnya. Pastinya tidak berubah ya. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa sifat beda ditentukan dan diwariskan oleh gen penentu sifat yang terletak di dalam kromosom. Nah,
Istilah kromosom pertama kali diperkenalkan oleh W. Waldeyer. Kromosom berasal dari dua kata, yaitu kroma atau warna dan soma atau badan. Nah, istilah ini muncul karena bagian ini akan jelas terlihat di bawah mikroskop apabila diberi zat warna. Kromosom terletak di dalam nukleus atau inti sel. Kita masuk yang B, jumlah kromosom. Setiap jenis organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda. Ya, jumlah kromosom ini beberapa jenis organisme dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabel itu adalah jumlah kromosom beberapa jenis organisme. Tanda berikutnya adalah inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N atau berpasangan. Sedangkan yang terletak di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 atau 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya, sperma atau ovum sebanyak 23. Dalam setiap kromosom manusia terdapat ribuan gen. Nah, berikutnya adalah yang C, macam-macam kromosom. Nah, berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh atau autosom adalah kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, berjumlah 2N kurang 2. Pada manusia, jumlah autosom pada setiap sel tubuh sebanyak 44 atau 22 pasang. Kromosom kelamin atau seks atau gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin berjumlah sepasang. Kromosom kelamin pada wanita atau XX, X besar, sedangkan kromosom kelamin pada laki-laki X besar, Y besar. Dengan demikian, penulisan kromosom pada sel tubuh manusia yaitu 22 A besar tambah X besar atau 46. Ya. X besar atau perempuan dan 22 A besar tambah X besar Y besar atau 46. Kemudian X besar Y besar atau laki-laki pada sperma, ya, pada sperma manusia yaitu 22A A besar tambah X besar atau 22A besar tambah Y besar. Pada ovum sel telur, ya, sel telur manusia 22A besar tambah X besar. Kemudian masuk yang D, struktur kromosom. Nah, kromosom terdiri atas dua bagian utama, yaitu sentromer atau kinetokor atau kepala dan lengan atau badan kromosom. Sentromer merupakan bagian kromosom yang berfungsi sebagai tempat melekatnya benang-benang spindel. Benang-benang spindel adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada proses pembelahan sel. Lengan merupakan bagian kromosom yang mengandung kromonema. Kromonema adalah pita berbentuk spiral yang terletak di dalam kromosom. Ya. Lengan kromosom berisi cairan bening yang disebut matriks. Letak gen di dalam kromosom disebut lokus. Di dalam kromonema, lokus tersusun berderet seperti manik-manik. Susunan lokus seperti manik-manik ini disebut kromomer. Setiap kromomer mengandung protein yang di dalamnya terikat DNA atau deoksiribonukleik acid atau ADN, asam deoksiribonukleat. Ya. DNA inilah yang merupakan gen dan merupakan bahan dasar genetik. Baiklah, kita masuk yang berikutnya adalah istilah-istilah dalam penurunan sifat, ya. Poin kedua dalam materi ini yaitu istilah-istilah dalam penurunan sifat. Apa aja ya? Nah, sebelum mempelajari prinsip-prinsip genetika, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa istilah sebagai berikut. Lihat ya. Yang A, ada istilah yaitu parental atau P besar, yaitu induk atau jantan dan betina yang dahulu yang mengadakan perkawinan atau persilangan. Parental disebut juga orang tua atau tetua.
Yang B, filial atau F besar, yaitu individu hasil persilangan disebut juga keturunan atau zuriat. Keturunan pertama diberi simbol F besar 1, kemudian keturunan kedua diberi simbol F2, ya, dan seterusnya. Yang C, gen dominan, yaitu gen yang mampu menutupi sifat gen lain yang sealel. Kemudian istilah yang keempat adalah gen resesif, yaitu gen yang ditutupi oleh sifat gen lain yang sealel. Istilah yang kelima adalah gen intermediate atau kodominan. Apa itu? Yaitu gen yang tidak saling mengalahkan atau mempunyai pengaruh yang sama kuat. Istilah berikutnya adalah alel, yaitu gen-gen yang terletak pada kromosom homolog. Istilah berikutnya yaitu fenotip atau fenotipe, yaitu sifat-sifat yang tampak dari luar, dapat dicium, dapat dirasakan, misalnya ya, rambut lurus, batang tinggi, bunga merah, bau yang harum, dan rasa yang manis. Ya, fenotip merupakan perpaduan antara faktor genotip dan faktor lingkungan. Nah, istilah berikutnya adalah genotipe atau genotip, ya, yaitu sifat yang tidak tampak dari luar dan disimbolkan dengan huruf awal sifat-sifat yang diwakilinya. Sifat dominan disimbolkan dengan huruf besar, sedang sifat resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Misalnya, batang tinggi dominan terhadap batang pendek. Gen batang tinggi disimbolkan dengan huruf T besar, sedangkan batang pendek disimbolkan dengan huruf T kecil. Ya. Sifat pada genotip disimbolkan dengan huruf yang ditulis rangkap. Misalnya T besar, atau kemudian T besar, T kecil, atau T kecil, T kecil. Istilah berikutnya adalah homozigot, yaitu pasangan gen yang mempunyai alel yang sama, misalnya A besar, atau A besar, atau M kecil, M kecil. Istilah berikutnya adalah heterozigot, yaitu pasangan gen yang mempunyai alel yang berbeda, misalnya A besar A kecil atau M besar M kecil. Istilah terakhir adalah hibrid, yaitu hasil persilangan atau hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Persilangan dengan satu sifat beda disebut persilangan monohibrid. Persilangan dengan dua sifat beda disebut persilangan dihibrid. Persilangan dengan tiga sifat beda disebut persilangan trihibrid, dan seterusnya. Itulah istilah-istilah dalam penurunan sifat. Ada parental, ada filial, ada gen dominan, ada gen resesif, ada gen intermediate atau kodominan, ada alel, ada fenotipe, ada genotipe, ada homozigot, ada heterozigot, dan ada hibrid. Ya, kalian silakan ya buat di buku latihan, jelaskan pengertian parental dan filial, apa bedanya. Kemudian, apakah perbedaan antara diploid dan haploid? Ayo. Yang ketiga, mengapa fenotipe dikatakan merupakan gabungan dari faktor genotip dan faktor lingkungan? Ya, silakan jawab 3 soal ini ya di buku latihan masing-masing. Oke. Baiklah Anda sekalian, kita masuk ke poin B, yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid. Ya, kita lihat tadi ya, sudah tahu istilah-istilah tadi ya, ada monohibrid, ada dihibrid. Kalau monohibrid persilangan dengan satu sifat beda, kalau dihibrid persilangan dengan dua sifat beda. Baiklah, kita masuk yang pertama, persilangan monohibrid dominan. Ya, persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu ya dengan satu sifat beda, ya, dua individu ya, jantan betina dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibedakan menjadi dua macam, yaitu persilangan monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Yang A, persilangan monohibrid dominan. Ya. Silakan baik semuanya. Persilangan monohibrid dominan adalah persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Sifat dominan dapat dilihat secara mudah, yaitu sifat yang lebih banyak muncul pada keturunan daripada sifat lainnya yang sealel. Persilangan monohibrid sudah diteliti oleh Mendel ya.
Dari hasil penelitiannya dengan tanaman kacang kapri, Mendel mengatakan pokok-pokok pikirannya ya sebagai berikut. 1. Ciri setiap organisme ditentukan oleh sepasang faktor keturunan, ya, gen yang berasal dari induk jantan dan induk betina. Ya, setiap pasangan gen menunjukkan ciri alternatif sesamanya, misalnya tinggi dengan pendek, ya, merah dengan putih. Yang ketiga, jika terdapat bersama-sama, alel yang dominan akan menutupi alel yang resesif. Keempat, pada waktu pembentukan gamet atau sel kelamin, pasangan gen induk atau parental memisah ke dalam dua sel anak secara bebas. Setiap gamet berisi salah satu gen dari pasangan gen tersebut. Inilah yang dikenal dengan hukum Mendel 1 atau hukum pemisahan atau segregasi, ya, gen yang sealel. Yang kelima, individu galur murni mempunyai dua alel yang sama. Alel dominan dilambangkan dengan huruf besar, misalnya M besar atau merah. Sedangkan alel resesif dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya M kecil atau putih. Begitu ya, kita lihat lagi contohnya langsung. Baiklah, Anda perhatikan, jika tumbuhan berbatang tinggi disilangkan dengan tumbuhan sejenis berbatang pendek, menghasilkan F1 atau filial 1. Tumbuhan berbatang tinggi dikatakan bahwa batang tinggi merupakan sifat dominan, ya, yang tinggi yang dominan. Sedangkan batang pendek merupakan sifat resesif. Jadi pada F1 dihasilkan keturunan yang mempunyai sifat sama dengan sifat induk yang dominan. Rasio atau perbandingan genotip pada F2 yaitu 1:2:1. Sedangkan rasio fenotipnya adalah 3:1. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya gambar berikut ini. Ya, diketahui ada parental tumbuhan berbatang tinggi disilangkan dengan tumbuhan berbatang pendek, T kecil ya, dengan T besar. Lihat ya, batang tinggi, T besar, T kecil berbatang pendek. Disilangkan, maka kita buat turunannya ya, begitu ya. T dengan T, lihat T besar, kemudian posisinya T kecil. Lihat arah panahnya. 1 T besar akan mengarah ke 2 T kecil. Lihat. Ya. 1 T besar di bawah akan mengarah ke T kecil pula keduanya. Maka hasil F1-nya atau fenotipnya, lihat, T besar, T kecil, batang tinggi. Mengapa? Coba lihat. Persilangannya, ya. Kemudian jika F1 disilangkan samanya akan dihasilkan keturunan sebagai berikut. Lihat. Parentalnya T besar, T kecil dengan T besar, T kecil. Ya, lihat lagi batang tinggi dengan batang tinggi. Gametnya, lihat ya, gametnya itu huruf T besar dan T kecil, kemudian T besar, T kecil. Arah panahnya sama. Satu panah yang ke kiri, dari kiri itu mengarah dua ke kanan. Kemudian huruf T kecil yang paling bawah itu adalah juga memiliki panah ke kanan, atas T besar dan ke bawah T kecil. Nah, maka dari itu rasio genotip dari persilangan tersebut adalah T besar, kemudian berbanding T besar, T kecil, kemudian berbanding T kecil, atau 1:2:1. Kemudian rasio fenotipnya, ya, batang tinggi. Mengapa batang tinggi? Karena T besar. Kemudian T besar, T kecil, ya, dan batang pendek adalah 3:1. Mengapa? Ada 2 T besar, kemudian 1 T kecil, ya. 1 dan 2 makanya berjumlah 3, dan yang T kecil hanya 1, makanya T kecil. Yaitu persilangan monohibrid. Ya. Berikutnya adalah persilangan monohibrid intermediate. Yang kemudian adalah yang B, persilangan monohibrid intermediate. Nah, persilangan monohibrid intermediate adalah persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediate. Nah, jika tumbuhan berbunga merah disilangkan dengan tumbuhan sejenis berbunga putih menghasilkan F1, tumbuhan berbunga merah muda, ya, dikatakan bahwa bunga merah bersifat intermediate,
Dengan cara persilangan seperti ini, pada persilangan monohibrid di atas dapat diketahui bahwa rasio genotip dan fenotip F2 pada persilangan monohibrid intermediate sama, yaitu 1:2:1 ya. Kita lihat gambar sebelah, fenotip M besar atau merah disilangkan dengan M kecil atau putih. Gametnya M besar dan gamet putih M besar dan yang putih M kecil ya. Yang merah M besar, yang putih M kecil. Sama panahnya, lihat baik-baik, menghasilkan fenotip merah muda atau M besar M kecil. Nah, jika F1 disilangkan sesamanya, akan dihasilkan keturunan sebagai berikut, sama ya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil atau merah muda disilangkan dengan merah muda, maka proses persilangannya membentuk rasio genotip, yaitu M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil atau 1:2:1. Nah, rasio fenotipnya merah, kemudian merah muda dan putih. Tetap ya 1:2:1.